Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa di program Tahsin Huruf Al-Quran, pertemuan kedua, yang insyaallah kita akan langsung membahas mengenai huruf-huruf hijaiyah. Satu hari satu huruf, insyaallah kita akan bahas ya, lengkap dengan makhraj dan sifat, berikut juga dengan pelafalannya. Insyaallah kita akan mulai dari makhraj al-halq. Makhraj jauf kita akan akhirkan untuk memudahkan kita di dalam memahami makhraj al-jauf. Kemarin kita sudah membahas bahwasannya secara umum makharijul huruf mempunyai 5 tempat yang besar. Salah satunya adalah al-halq, yang berarti tenggorokan. Makhraj ini berasal ataupun bunyi huruf hijaiyah ada yang berasal dari tenggorokan. Ada sekitar 6 huruf yang insyaallah kita akan bahas ya. Dan di dalam al-halq ini, bagian tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya aqsal halq, bagian bawah tenggorokan. Ada yang namanya wastul halq, bagian tengah tenggorokan. Ada yang namanya adnal halq atau bagian atas tenggorokan. Masing-masing dari satu bagian itu memiliki 2 huruf, karena huruf halq berjumlah 6 huruf. Beranjak kita ke titik huruf yang pertama, yaitu aqsal halq, yaitu di bagian bawah tenggorokan. Terdapat huruf yang pertama, yaitu hamzah. A, I, U. Yang dimaksud hamzah adalah huruf alif yang bisa diberikan harokat, fathah, kasroh, dhammah, atau huruf alif majazi. Ya, hakikatnya adalah hamzah. A, I, U. Dia berasal di bagian bawah tenggorokan, tepatnya di bagian pita suara tenggorokan kita. Bunyi A, dia memiliki ciri bunyi ataupun sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki sifat yang namanya jahar. Ketika melafalkan huruf A, tidak banyak nafas yang keluar di dalam pelafalan huruf tersebut. Yang kedua, sifat-sifatnya yaitu dia punya sifat namanya syiddah. Artinya suara huruf tersebut ya, kuat terdengar dan juga tidak berjalan suara tersebut ketika melafalkan huruf tersebut, bahkan tertahan. Ketika kita sukunkan ya, kita akan mengetahuinya. A, I, U ya. Suara huruf hamzah ketika kita sukunkan, suaranya tidak bisa berjalan. Contoh huruf yang suaranya berjalan seperti H misalkan. Ah, ih, huruf tersebut berjalan suaranya. Nah, ini berbeda dengan hamzah, dia tidak bisa berjalan. Yang hamzah suaranya tertahan. A, kita sukunkan huruf hamzah itu suaranya tertahan. Itulah ciri bunyi huruf hamzah. Ya, tidak seperti H misalkan. Ah, suaranya berjalan lepas. Ya, suaranya tidak berhenti ya. Kalau hamzah suaranya berhenti. Kalau ha, suaranya berjalan. Berikutnya
sifat bagi huruf hamzah adalah istifal. Ketika melafalkan huruf tersebut, suaranya cenderung menuju ke bawah. A, I, U tidak menuju ke atas. Seperti O, I, U. Oleh karena itu, ya, dia memiliki sifat istifal, yang artinya suara cenderung ke bawah. Yang berikutnya, A, dia punya sifat yang namanya infitah. Ketika melafalkan huruf hamzah, ya, mulut kita, arahan kita cenderung terbuka. A, I, U tidak terkurung ataupun tidak sebagian besar lidah kita menempel ke langit-langit. O, I, U, ya, tidak seperti itu. Itulah ciri-ciri dari bunyi huruf hamzah. Ya, contohnya misalkan A, I, U, Ba, Bi, Bu, A, I, U, Aba, Iba, Uba, Ih, I, U, I, U. Dan juga kita sudah lafalkan bersama-sama huruf hamzah. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf hamzah ini, kita sering sekali melafalkannya dengan mirip ain, ya. A'udzu, ya, sering sekali seperti itu. Yang benar adalah a'udzu. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah sering sekali kita menebalkan huruf hamzah. Alhamdu. Atau sering sekali kesalahan yang sering terjadi, kita tidak sempurnakan hurufnya. Ihdina. Harusnya ihdina. Alhamdu, a'udzu. Seperti itu, ya, pelafalan huruf hamzah. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, silahkan berikan komentar di bawah ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa berusaha untuk mengikuti bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fasih dan benar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan syafaat Al-Quran untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.